Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas paralel praktikum 2, kelas struktur data. Di sini kami akan presentasi terkait produk program yang telah kami kembangkan dengan bahasa C++, yaitu penjadwalan kegiatan olahraga di suatu tempat gym. Dengan saya, Givem Bersaki, dan rekan saya Mutia Hasa, dan Jelita Wahyunin Tias. Oke, bagian pendahuluan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jelita. Kepada Jelita dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendahuluan. Nah, berdasarkan data dari IRSA yang ditampilkan bahwa pengguna gym berasal dari berbagai generasi. Hal ini menunjukkan bahwa gym kini menjadi tren lintas usia, bahkan di tengah aktivitas harian individu yang padat. Tingginya minat ini menimbulkan masalah baru, yakni lonjakan pengunjung dan antrean yang panjang, baik saat reservasi maupun saat menggunakan alat. Banyak pengguna mengeluhkan waktu mereka terbuang sia-sia, sehingga menjadi tidak efisien. Nah, hal ini diperkuat oleh survei dari Bakar dan Said yang menunjukkan bahwa 90% responden mereka berharap ada metode baru untuk mengatur reservasi gym secara lebih baik. Boleh di next? Maka dari itu, solusi utama dari permasalahan antrean dan reservasi di gym adalah dengan membangun sistem manajemen penjadwalan gym berbasis struktur data yang efisien dan terorganisir. Boleh di next? Ya, di sini terlampir rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Nah, intinya kami ingin bagaimana merancang sistem manajemen gym yang mampu mengatasi antrean pengguna dan pemesanan jadwal, serta pemakaian alat gym secara efisien, sehingga memberikan manfaat dalam merancang sistem manajemen gym yang terstruktur untuk mengelola proses reservasi dan penggunaan alat, serta bertujuan juga untuk memberikan pengalaman reservasi yang tidak buang-buang waktu. Boleh di next? Oke, pengguna dari sistem kami adalah individu yang memang ingin melakukan latihan di suatu tempat gym. Kemudian fitur utama yang disajikan adalah registrasi dan login pengguna. Kemudian ada sistem booking alat dan pencatatan penjadwalan gym. Kemudian ada pembatalan booking dan yang terakhir ada penyajian daftar alat gym terpopuler. Nah, untuk sistem navigasinya sendiri, intinya ketika pengguna berhasil registrasi dan login, maka akan ditampilkan 5 pilihan menu, yakni yang pertama memilih jadwal dan alat untuk di-booking, kedua menghapus booking yang telah dibuat, yang ketiga melihat booking pribadi, yang keempat melihat alat terpopuler, dan pilihan yang kelima adalah logout akun. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat demo. Oke, selanjutnya bagian metode akan dilanjutkan oleh Muti. Kepada Muti dipersilakan. Baik, untuk metode di mana pada proyek kita ini digunakan pendekatan OOP atau Object Oriented Programming yang dipadukan dengan perancangan struktur data, di mana OOP ini memodelkan sistem sebagai kumpulan objek dengan atribut dan metode yang menghasilkan sistem terstruktur dan mudah dikembangkan. Struktur data yang digunakan juga mencakup vektor, stack, array, dan enkripsi pada aplikasi konsol berbasis C++. Boleh next? Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 4 fitur utama yang dimana saya akan menjelaskan struktur data yang digunakannya apa saja. Nah, di registrasi dan login ini, penyimpanan akun disimpan pada suatu custom link list yang bernama user link list, di mana terdapat fungsi-fungsi yang di custom untuk menambah pengguna, mencari pengguna, dan validasi input. Alurnya, sistem verifikasi input, mencegah duplikat nama, dan enkripsi password menggunakan Cesar Cipher plus 3. Kemudian ada fitur kedua yaitu booking jadwal dan alat gym, di mana penyimpanannya itu menggunakan kombinasi link list yang di custom dan juga vektor bawaan library, di mana link list itu yaitu untuk penyimpanan bookingnya dan juga vektor untuk penyimpanan alat dan jadwalnya. Boleh di next. Kemudian ada fitur yang ketiga yaitu lihat dan undo booking, di mana kita itu menggunakan booking link list dan juga hasil pencarian disimpan sementara dalam vektor booking dan riwayat pembatalan disimpan dalam booking stack. Jadi ini menggunakan link list, vektor, dan juga stack. Boleh di next. Oke, untuk daftar alat terpopuler, ini alur programnya sistem menyalin data statistik alat dan mengurutkannya berdasarkan frekuensi penggunaan descending, lalu menampilkan ke layar, di mana penyimpanannya itu menggunakan vektor statistik alat dan salinannya sorted stat yang kemudian digunakan std sort untuk mengurutkannya berdasarkan total booking. Next.
Kemudian ada penggunaan library-nya, yaitu satu IOStream yang digunakan untuk input dan output standar. Kemudian ada vektor yang menyediakan array dinamis yang bernamakan vektor yang digunakan untuk menyimpan data dan memudahkan penambahan elemen dan pengurutan data dengan fitur-fitur bawaannya. Kemudian ada string yang digunakan untuk memanipulasi data teks. Kemudian ada algoritma yang menyediakan fungsi standar seperti sort, find, dan lain-lain. Kemudian ada limits yang digunakan untuk mendapatkan batas nilai tipe data. Oke, selanjutnya yaitu akan demo program oleh saya. Oke, di sini yaitu kode program yang tadi diimplementasikan dengan metode yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini kita akan langsung saja running untuk kodenya. Oke, di sini adalah tampilan pertama pada saat kode awal di running. Nah, di sini terdapat tiga pilihan yaitu registrasi dan login dan juga kode aplikasi. Nah, di sini kita baru running, kita akan registrasi terlebih dahulu dengan username yang sesuai format yang diminta oleh program dan juga password. Nah, kemudian kita akan login karena kita sudah membuat registrasi. Oke, kemudian kita masukkan yang sesuai dengan sudah kita registrasi tadi. Nah, di sini kita langsung masuk ke menu bookingnya. Sana, di mana sini ada booking, lihat booking, tekan dan lihat atau populer. Kita akan coba booking dulu, pilih hari sesuai dengan yang kita dan jam yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, di sini terdapat 7 pilihan alat yang mana kita bisa pilih tujuh-tujuhnya sekaligus. Dan diakhiri dengan nol untuk mengakhiri pemilihan alat. Kemudian kita bisa lihat dari booking yang sudah kita lakukan. Di sini statusnya sini aktif. Nah, kita coba lihat juga alat populer. Nah, di sini bertambah kuotanya satu. Nah, kemudian kita akan coba untuk batalkan. Kita konfirmasi. Kan kita coba lagi lihat di bookingnya, ini statusnya cancel. Nah, kemudian kita akan coba lihat di auto populer. Di sini nilainya kembali ke nol. Nah, lalu kita akan coba jika kita coba ke pengguna lain. Nah, di sini kita masih dalam program yang mana sini kalau program tidak keluar saat kita keluar atau logout. Kita kembali ke menu registrasi. Kita coba registrasi lagi, yaitu kita coba dengan nama lain dan juga dengan password lain. Nah, di sini kita akan coba login dengan username yang berbeda. Nah, sini kita akan coba lihat booking. Apakah kita bisa lihat booking penggunaan? Tidak bisa. Karena sini kita booking itu sistemnya private. Oke, kita akan coba booking. Nah, di sini nilai kuotanya masih sama karena tadi kita sudah membatalkan booking yang dilakukan oleh pengguna sebelumnya. Nah, kita akan coba keluar. Kita akan coba masuk ke pengguna yang lain sebelumnya di jam yang sama. Nah, di sini kuotanya berkurang karena tadi pengguna sebelumnya kita akan melakukan eh, booking tapi tidak kita batalkan. Kita akan kembali dan kita keluar. Oke. Nah, di sini kita implementasikan dengan stack, vektor dan juga link list yang mana tadi sudah dijelaskan di metodenya. Nanti bisa dikat di sini ya. Kesimpulan sekarang. Oke, kesimpulan dari yang hasil yang sudah kita lakukan yaitu sistem reservasi penjadwalan gym ini berhasil diimplementasikan dengan fungsionalitas dasar seperti registrasi, login pemesanan, pembatalan, dan statistik A populer. Implementasi ini mengeksplor struktur data list custom untuk mengolah data pengguna dan booking, termasuk manajemen memori manual dan penggunaan iteratif untuk penelusuran. Kita juga menggunakan stack untuk proses undo, yang mana di sini memudahkan kita untuk eh, mengembalikan ke keadaan sebelum kita melakukan booking. Nah, kemudian di sini juga meskipun link list statis efisien untuk penyisipan dan penghapusan di tengah list, operasinya memiliki kompleksitas waktu ON untuk pencarian. Oleh karena itu, vektor dipertahankan untuk data lain yang membutuhkan akses indeks cepat O1 atau pengurutan. Sistem ini masih memiliki keterbatasan seperti data yang tidak persisten dan keamanan password yang rendah. Pengamanan selanjutnya diperlukan untuk persistensi data dan peningkatan keamanan. Oke, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.